Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Hendy, guru kimia SMA Islam Al-Azhar 1, Bayoran Baru. Kita hari ini coba belajar tentang reaksi senyawa hidrokarbon. Di sini setidaknya ada 4 reaksi senyawa hidrokarbon. Kita coba uraikan satu persatu reaksi senyawa hidrokarbon tersebut. Yang pertama adalah reaksi yang namanya reaksi oksidasi. Di reaksi ini itu ada hidrokarbon CXHY, X-nya itu berapa aja, Y-nya berapa aja, ditambah oksigen. Maka dia bakalan menghasilkan karbon dioksida ditambah H2O. Di sini disebut reaksi pembakaran. Kita coba contohkan untuk reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran. Di sini ada C2H6 alkana atau etana ditambah O2. Maka hasil reaksinya adalah CO2 ditambah H2O. Seperti itu aja, Pak? Tidak. Kalian akan menyetarakannya. Di sini jumlah karbonnya ada 2. Berarti karbon yang di sini harus dikali 2. Kemudian jumlah hidrogen di sini ada 6. Maka ketika hidrogen di sini baru 2 harus dikali berapa lagi biar jadi 6? Tepat, dikali 3. Maka reaksinya sudah sampai sini. Kemudian kita hitung O-nya. O-nya di sini ada 4 ditambah 3. Maka O-nya ada 7. 4 tambah 3 7. Di sini ada 2. Perkalian berapa yang dikali 2 menghasilkan angka 7? Yaitu 7/3. 7/2, sorry. 7/2 dikali 2 maka hasilnya 7. Apakah boleh, Pak, koefisien perperan? Boleh. Atau kalian bisa mengalihkan seluruhnya menjadi 2 kalinya. Dikali 2, maka hasilnya akan menjadi 2C2H6 ditambah 7O2 menjadi 4CO2 ditambah 3H2O. Nah, inilah reaksi yang lebih baik. Oke, lanjut ke reaksi yang kedua, yaitu disebut reaksi substitusi, yaitu reaksi pergantian bahasa Indonesianya. Ini kalau kita lagi nonton bola, itu biasanya ada pergantian pemain. Di bawahnya tulisan substitution gitu, atau pergantian. Atau yang sering main PES bola, FIFA dan yang lainnya pasti tahu nih. Kalau mau ganti pemain, pasti pilih menu substitution. Nah, di substitusi ini dia bakalan bertindak sama gugus fungsi alkana saja, yaitu rantai tunggal. Ketika ditambah X2 itu apa sih, Pak? X itu adalah golongan 7A, yaitu FClBrI. Pak, bukannya ada satu lagi, Pak? Ada yang namanya AT tidak diikutkan, jadi hanya 4 saja gitu. Jadi tanpa AT X itu. Nah, misalkan di sini ada contoh C3H8 ditambah Br2. Br2 itu bertindak sebagai X2. Nah, di sini akan menjadi Rx ditambah Hx. X-nya dibagi 2. Berarti Br-nya akan dibagi 2. Ada yang satu ke C3H8, ada yang satu ke HBr. Berarti kita uraikan di sini ada note-nya sedikit nih. Note, kita tulis dulu note. Nah, catatannya adalah BR-nya itu ke H yang paling sedikit, X-nya ke H yang paling sedikit. Berarti kita harus buat reaksi, strukturnya ya, Pak ya. C3H8 berarti alkana, maka ada karbon berderet 3, kemudian diisi oleh hidrogen. Di sini hidrogennya ada 3 karena baru diikat 1, di sini hidrogennya ada 2 dan di sini hidrogennya ada 3. Maka jumlah hidrogennya juga 8. Ditambah Br2. Br2 itu Br strip Br. Nah, Br yang pertama ini akan bergabung ke karbon yang memiliki jumlah hidrogen paling sedikit. Di sini ada jumlah hidrogen paling sedikit adalah karbon yang nomor 2. Maka Br-nya akan ke situ. Tukeran sama hidrogennya. Hidrogennya ada 2 berarti jadi sisa 1.
maka reaksinya akan menjadi CH3 yang harusnya hanya ada 2 jadi sisa 1, kemudian diikat oleh Br strip CH3. Lalu H yang itu kemana Pak? H yang hilang akan masuk menjadi HBr. Inilah yang disebut reaksi substitusi, tukeran doang, tukeran antara hidrogen sama Br, hanya bertukar posisi saja, makanya substitusi disebutnya. Oke, lanjut ke reaksi yang ketiga. Pak, boleh nggak Pak ke yang CH3? Nggak boleh, karena peraturannya ke hidrogen yang paling sedikit. Jadi carilah karbon yang memiliki hidrogen paling sedikit. Nah, masuk ke reaksi adisi, reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga disebut reaksi adisi karena artinya adalah penambahan. Apa sih yang Pak ditambah? Yang ditambah bisa X2, bisa HX. Nah, kita coba pelajari satu persatu. Not ini berlaku untuk HX. Jadi not ini berlaku untuk HX. Oke. Kita coba yang BR2. Kalau BR2 dia bakalan memutus rangkapnya. Jadi yang rangkapnya pegangan tangan tuh, tangannya diputus, dilepas. Maka masing-masing karbon memiliki tangan yang terlepas. Kemudian tangan yang terlepas akan mengikat BR2 tersebut. Jadi reaksinya bakalan terbentuk seperti ini. CH3 CH, reaksinya putus, rangkapnya putus jadi satu. Maka jadinya di sini rangkap satu atau tunggal CH2. Di sini ikatan yang terputus tangannya, yang tangannya tadi bergandengan terputus. Akhirnya di sini dimasuki oleh BR dan BR. Seperti itu. Nah, oke. Kita lanjutkan. Bagaimana jika HBr, Pak? Jika HBr kalian punya not 2. Yang pertama adalah ke jumlah hidrogen yang lebih sedikit. Yang kedua, jika jumlahannya sama, masuk ke karbon yang lebih banyak. Oke, kita contohkan ya. Kita yang contohkan yang pertama. Di sini ada HBr, berarti hidrogen sama Br-nya tuh nggak bisa bebas masuk kemana aja. Tapi hidrogennya masuk ke jumlah H yang lebih banyak karena Br-nya akan masuk ke jumlah hidrogen yang lebih sedikit. Br-nya akan masuk ke sini. Kan di sini hanya cuma 1, sedangkan di sebelahnya hanya 2. Kemudian H-nya ke sini. Pak, kok nggak ke H3, Pak? Karena rangkapnya terletak di sini. Maka yang bakalan dimasuki HBr adalah yang memiliki rangkap. Berarti reaksi di sini bakalan terjadi CH3 strip CH dimasuki Br. Kemudian strip CH2 dimasuki hidrogen. Pak, kalau ini bisa kita tulis jadi CH3 nggak Pak? Boleh. Kalau kalian menulis ini CH3 boleh. Gitu. Oke. Yang terakhir kayaknya harus kita turunkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Oke. Nah, yang terakhir, ininya belum turunkan. Yang terakhir adalah kondisinya hidrogennya sama-sama 1, Pak. Gimana, Pak? Ingat, jika jumlah hidrogennya sama, maka masuk ke karbon yang lebih banyak. Di sini ada 2 pilihan. Yang pertama, di sebelah kanan memiliki karbon jumlahnya 3. Sedangkan di sebelah kiri memiliki jumlah karbon 2. Bagaimana akan kemana? Br masuk, akan kemana H masuk? Golongan 7A akan masuk ke jumlah karbon yang memiliki banyak karbon. Berarti Br itu akan masuk ke sini. Sedangkan hidrogen akan masuk ke sini. Ingat, HBr akan memutus rangkap. Gitu. Berarti reaksinya akan terjadi CH3
Strip CH reaksinya putus jadi tunggal, kemudian disisipi oleh hidrogen, yang sebelahnya CH-nya disisipi oleh Br. Strip CH2 CH3. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah reaksi eliminasi. Yang terakhir mungkin tidak ada di buku Grafindo, buku yang ini. Saya ambil referensi dari buku ini. Mungkin tidak ada di buku ini karena di buku Grafindo hanya sampai reaksi adisi. Tapi saya izin tambahkan satu karena ini penting. Oke, reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi terjadi pada gugus alkana saja, tidak pada gugus alkena dan alkuna. Reaksi eliminasi biasanya adalah reaksi yang memiliki X. X itu apa? X itu yang sudah saya jelaskan di atas, FClBrI. Nah, biasanya atau pasti ditambah KOH yang beralkohol. Kalau tidak ditambah KOH yang beralkohol, reaksinya beda lagi. Nanti kalian pelajari di kelas 3 gitu, di kelas 12. Nah, oke, di sini ada contoh. Oh iya, notnya jangan lupa. Rangkap terjadi di atom C yang punya X dan sebelahnya yang punya H lebih sedikit. Jadi intinya reaksi eliminasi itu adalah pembentukan rangkap. Pembentukan rangkap. Yang sebelumnya nggak punya rangkap, jadi punya rangkap. Seperti itu. Nah, di sini ikatannya tunggal semua. Pertama adalah yang punya X. Rangkapnya akan ada di sini nih. Yang punya X, yaitu Cl. Sama bukan ke CH3 tapi ke CH2 karena yang memiliki hidrogen lebih sedikit. Berarti rangkap akan terjadi terletak di situ. Kita buat CH3 strip CH2 sama dengan, berarti hidrogennya hilang satu dong, Mbak. Iya, hilang satu karena tadi diambil untuk rangkap, untuk jadi rangkap. Di sininya 1, di sininya 2, berarti udah mengikat 3, hidrogennya sisa 1 doang. Nah, kemudian di sini CH aja karena Cl-nya diambil. Jadi yang diambil adalah hidrogennya dengan Cl-nya diputus. Kemudian CH3. Kemudian ditambah apa, Pak? Terus H sama Cl-nya kemana, Pak? H sama Cl-nya biasanya bergabung dengan KOH atau bergabung dengan KOH. Jadi Cl-nya bergabung dengan KCl, K, sedangkan H-nya bergabung dengan OH-nya. Jadi H2O, HOH atau H2O, air. Seperti itu. Nah, inilah reaksi eliminasi. Keempat ini akan kita pelajari di pembelajaran hari ini. Nah, ke depan kita coba kerjakan untuk MKBM halaman 10 yang nomor 3. Contohnya sudah saya contohkan masing-masing, silakan kalian mengerjakan. Terima kasih, paling itu dari saya. Mohon maaf jika salah. Sama-sama kita sudah dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.